Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Kathleen Briana Salsabila, beserta rekan saya Muhammad Diki Setia Dermawan. Kami di sini akan menyampaikan pembahasan mengenai pendidikan individu dan pendidikan masyarakat. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang apa itu pendidikan. Pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia dalam menumbuhkan serta mengembangkan potensi-potensi pembawaan, di antaranya jasmani, rohani, sesuai dengan budaya dan nilai yang ada di dalam masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut adalah cara untuk mewariskan kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan, yang disebut sebagai proses pendidikan. Karena itu, bagaimanapun kebudayaan dan peradaban suatu masyarakat, di dalamnya berlangsung dan terjadi suatu proses pendidikan sebagai usaha manusia untuk melestarikan hidupnya. Dengan kata lain, pendidikan dapat diartikan sebagai hasil peradaban suatu bangsa yang dikembangkan atas dasar pandangan hidup bangsa itu sendiri, yang fungsinya sebagai falsafah pendidikan atau sebagai cita-cita dan tujuan pendidikannya, sekaligus mewujudkan cara berpikir masyarakat secara turun-temurun dan pada perkembangannya sampai pada tingkat nilai-nilai dan pembinaan hidup yang lebih sempurna. Dengan demikian, jelaslah bahwa upaya memajukan bangsa merupakan tujuan pendidikan. Artinya, pendidikan itu akan menunjukkan pengaruh yang sangat dinamis, baik jasmani maupun rohani bagi perkembangan seorang individu. Selanjutnya masuk kepada pendidikan itu. Pendidikan individu merupakan upaya individu untuk mencapai tujuan pendidikan atau falsafah pendidikan, yaitu cara berpikir yang berciri khas daerahnya sendiri dengan kedewasaan yang dia peroleh dari proses pendidikan yang dilaluinya. Dalam perkembangannya, pendidikan individu merupakan subjek yang bertindak. Dalam hal ini meliputi subjek yang melakukan sesuatu, memiliki pikiran, mempunyai kehendak, memiliki kebebasan, memberi arti pada sesuatu, dan mampu menilai tindakan dan hasil tindakannya. Pendidikan individu merupakan instrumen yang sangat penting yang harus didapatkan oleh setiap warga negara. Di samping menjamin kelestarian budaya atau nilai-nilai yang kita miliki, pendidikan individu juga memberi jalan untuk individu mendapatkan ilmu. Dengan ilmu, setiap manusia dapat berkembang menjadi apa yang diinginkannya, menjadi seperti apa yang dicita-citakan, dan mampu bersaing dengan manusia lain dalam berbagai aspek kehidupan. Ilmu dapat diperoleh melalui pendidikan, terutama dalam pendidikan formal atau sekolah. Negara sadar akan pentingnya pendidikan bagi setiap individu. Oleh karena itu, negara menjamin setiap individu mendapatkan pendidikan. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31, yang dimana pasal-pasalnya sebagai berikut. Pasal pertama yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan tugas institusinya, yaitu mencerdaskan warga negara. Pasal berikutnya yaitu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian pasal selanjutnya, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pasal kelima
Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi ilmu agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Salah satu bentuk pendidikan individu adalah belajar mandiri. Belajar mandiri tidak serta-merta ada pada sosok individu. Menurut Muhammad Nur Syam, faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar di antaranya ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di antaranya sikap bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang dipercayakan dan ditugaskan. Yang kedua, kesadaran hak dan kewajiban siswa, disiplin moral yaitu budi pekerti yang menjadi tingkah laku. Yang ketiga, kedewasaan diri mulai konsep diri, motivasi sampai berkembangnya pikiran, karsa cipta dan karya. Yang keempat, kesadaran mengembangkan kesehatan dan kekuatan jasmani, rohani dengan makanan yang sehat, kebersihan dan olahraga. Yang terakhir adalah disiplin diri dengan mematuhi tata tertib yang berlaku, sadar hak dan kewajiban, keselamatan lalu lintas, menghormati orang lain dan melaksanakan kewajiban. Kemudian ada faktor eksternal. Sebagai pendorong kedewasaan dan kemandirian belajar meliputi potensi jasmani rohani yaitu tubuh yang sehat dan kuat, lingkungan hidup dan sumber daya alam, sosial ekonomi, keamanan dan ketertiban yang mandiri, kondisi dan suasana keharmonisan dalam dinamika positif atau negatif sebagai peluang dan tantangan meliputi tatanan budaya dan sebagainya secara kumulatif. Di samping faktor internal dan eksternal, ada hal lain juga yang memengaruhi kemandirian belajar anak, yaitu peran orang tua. Peran orang tua diantaranya yaitu 1. Komunikasi. Komunikasi antara orang tua dan anak sangat penting dalam upaya untuk mengembangkan kemandirian anak. Komunikasi adalah cara yang sangat efektif untuk mengetahui karakteristik dan tingkat perkembangan anak. Komunikasi perlu dijalin dengan baik antara orang tua dan anak. Yang kedua yaitu orang tua harus memberikan kesempatan. Kesempatan adalah cara orang tua untuk melatih anaknya dalam menentukan pilihannya. Anak diberikan kebebasan untuk memilih sesuatu dan mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Orang tua juga perlu melatih anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia pilih dan dia kerjakan. Tanggung jawab akan melatih anak untuk mengurangi hal-hal yang akan memberikan dampak negatif pada anak. Kemudian, konsisten. Konsistensi pembelajaran disiplin dan nilai pada anak sejak dini sangat penting dilakukan. Jika anak sudah terbiasa dengan disiplin sejak kecil, maka sampai dewasa pun anak tersebut akan tetap disiplin dan konsisten sehingga anak akan mudah dalam mengembangkan kemandiriannya. Baik, saya di sini akan menyampaikan pembahasan mengenai pendidikan masyarakat. Pengertian pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat atau dikenal dengan pendidikan berbasis masyarakat merupakan konsep pendidikan yang mana segala hal terkait dalam proses pendidikan ini sepenuhnya melibatkan peran masyarakat. Pendidikan masyarakat dikembangkan dan didasarkan atas kepentingan masyarakat itu sendiri. Masyarakat turut andil pada proses pendidikan. Masyarakat sendiri juga mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam mengatur segala keberlangsungan proses pendidikan. Konsep pendidikan masyarakat. Yang pertama, pendidikan masyarakat tumbuh atas dasar konsep pendidikan sepanjang hayat.
Di sini maksudnya pendidikan itu tidak akan selesai hanya dengan belajar di sekolah secara formal saja, tetapi pendidikan akan terus berlangsung selama kita hidup. Hal ini akan membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan dalam hidup nantinya. Maka dari itu, pendidikan masyarakat mempunyai potensi dan fitrah pada manusia untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Yang kedua, pendidikan masyarakat dikembangkan atas kepentingan masyarakat. Pendidikan masyarakat lahir dan berkembang untuk kepentingan masyarakat, dengan tujuan untuk mengembangkan potensi-potensi yang masyarakat miliki, agar mereka memiliki kehidupan yang lebih baik lagi, serta hal ini juga turut untuk mengesampingkan praktek diskriminasi pada pendidikan. Yang ketiga, masyarakat turut berperan aktif dalam proses pendidikan masyarakat. Masyarakat aktif terlibat, berpartisipasi dalam segala program yang dirancang. Dengan kata lain, masyarakat mengelola, merencana sendiri terkait apa yang dibutuhkan. Dan yang keempat, masyarakat bertanggung jawab penuh atas perencanaan hingga pelaksanaan proses pendidikan. Peran masyarakat terhadap pendidikan ini sangatlah besar, seperti keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan dan kewenangan, baik dalam perencanaan hingga pelaksanaan, agar dapat memberikan dampak yang positif. Hal ini berarti masyarakat menjadi pelaku utama dalam pendidikan masyarakat. Selanjutnya, dasar hukum pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat merupakan jalur pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal sendiri merupakan program pembelajaran yang terselenggara secara terancang dan lengkap dengan standar yang ada untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada peserta didik. Hal ini sejalan dengan peraturan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 sebagaimana diatur dalam pasal 26 yang menyatakan 1. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. 2. Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dengan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. 3. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. 4. Satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. 5. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Peran masyarakat di bidang pendidikan. Peran masyarakat dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan masyarakat, sangatlah penting, karena masyarakat adalah pelaku utama dalam terlaksananya proses pendidikan masyarakat. Adapun peran masyarakat di bidang pendidikan diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pertama, peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
Dan yang kedua, masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi tadi adalah pendidikan pada dasarnya adalah suatu usaha sadar, terarah, dan terencana untuk mengembangkan potensi manusia agar sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Apapun proses, langkah, dan konsep yang diambil dalam pendidikan individu dan masyarakat, tujuan utama pendidikan adalah untuk mewujudkan manusia yang seutuhnya, serta untuk kemajuan, cita-cita, dan juga harapan bangsa agar menjadi lebih baik lagi. Pemaparan materi mengenai pendidikan individu dan masyarakat telah selesai. Kami selaku kelompok 12 memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan selama kami menyampaikan materi. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.